Pembekalan. Praktek kerja industri Prakerin. Selaku Kepala Sekolah DR, S. Justus Paesai, MM. SMK Negeri 2 Teknologi dan Rekayasa Nabir. SMK 2. Ya, begitu praktek kerja industri tahun pelajaran 2023-2024. Kegiatan praktek kerja industri ini merupakan suatu kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik SMK sebelum menyelesaikan studinya dari sekolah ini. Di sini izinkan kami selaku yang mewakili panitia untuk melaporkan beberapa hal terkait kegiatan Prakerin ini. Yang pertama, jumlah peserta Prakerin 175 peserta dengan perincian dari teknik bisnis konstruksi dan properti berjumlah 37 peserta, dari teknik instalasi tenaga listrik berjumlah 37 peserta, teknik audio video 16 peserta, teknik dan bisnis sepeda motor 27 peserta, teknik kendaraan ringan 31 peserta. Adapun tahap-tahap kegiatan yang akan kita ikuti nanti selama kegiatan Prakerin ini, terkhusus bagi peserta didik kiranya bisa dipahami. Tahap yang pertama yaitu tahap negosiasi atau lobby studi. Nah, hal ini dilaksanakan oleh masing-masing program keahlian. Kemudian dilanjutkan panitia, Bapak Ibu guru yang membantu sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan kemudian kepada siswa-siswi yang saya cintai. Selamat pagi. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, jaga nama baik alma mater SMK Negeri 2. Itu yang pertama ya. Bagaimana cara kita menjaga? Yang pertama, sikap dan karakter. Ya. Sikap kita di studi itu seperti apa? Ya, itu yang harus dijaga. Ya. Anda biar pintar bisa bongkar mesin sampai ampas-ampas, tapi kalau karakternya tidak bagus, orang tidak akan terima kamu di sana. Ya. Ini yang perlu dijaga. Yang pertama ya, yang tadi Bapak sudah sampaikan ya, jaga nama baik SMK Negeri 2 ya, di tempat Anda bekerja nanti. Ya, kalau Anda bisa jaga itu dengan baik, Anda punya adik-adik yang kelas 10 dan kelas 11 ini juga pasti akan diterima di studi di tempat Anda bekerja. Ya, ini supaya diperhatikan. Yang jadi persoalan selama ini seperti itu. Ya, kemudian Bapak Ibu guru juga pasti akan monitoring ke tempat Anda bekerja. Ya. Kalau Anda tidak bekerja dengan baik, malas-malas, nanti Bapak Ibu guru sampai di sana akan yang paling tidak disindir oleh yang punya bengkel di sana. Itu juga jadi persoalan. Ya. Jadi yang tadi Bapak sampaikan, jaga alma mater itu, jaga nama sekolah, tapi juga jaga nama baik Bapak Ibu guru ketika ke sana, tidak mendengar bahasa-bahasa yang lain-lain ya. Yang Bapak lihat selama ini tuh malas ya, malas ke studi ya. Ada tempat praktek yang bagus ya, tapi anak-anaknya malas ya, datang tidak tepat waktu,
kadang satu hari masuk, satu hari tidak. Ini harus diperhatikan baik-baik ya. Itu yang tadi Bapak sampaikan, jaga nama baik ya. Anda dibekali supaya ketika nanti Anda turun praktek bisa tahu arahnya seperti apa ya, begitu. Tapi kalau yang tidak biasa, yang tidak ikut pembekalan, kemudian dia datang nanti dia jalan sembarang ya. Ketika nanti pada saat dia praktek apa yang harus dibuat dia tidak tahu. Tapi kalau selama 3 hari ini, mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Anda ikuti dengan baik apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru atau pemateri yang lain, supaya ketika nanti Anda turun praktek selama 3 bulan itu, Anda bisa tahu kemana Anda harus berjalan, apa yang harus dikerjakan ya, itu tujuan. Jadi kepada panitia supaya 3 hari ini disiplin waktu. Bapak lihat tadi ada 2 orang yang terlambat, jalan santai saja. Yang tipe-tipe seperti itu tuh mereka tidak akan bekerja dengan baik ya. Dari cara jalannya tidak merasa terlambat ya. Jalan santai. Ya. Tipe yang seperti itu pasti tidak akan bekerja baik ya. Mungkin 1 bulan dia sudah pindah ke yang lain lagi, 1 bulan dia pindah ke yang lain lagi ya. Ya, jadi selama 3 hari ini Anda manfaatkan waktu ini dengan baik, 3 hari ini untuk bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru ya. Disiplin waktu dengan baik. Kalau memang kita start jam 7.30 atau jam 8, datang sebelum itu, duduk dengan manis, baru kita mulai dengan kegiatan. Ada kerjaan cabang Nabire. Di sini saya membawa rekan-rekan saya dengan Pak Thomas Stanley atau Kakak Stanley, ada Kakak Ahmad Fahri, ada Pak Peter. Di sini kami akan melakukan sosialisasi ya, pembekalan kepada adik-adik praktek kerja. Nanti selama praktek kerja itu sudah dilindungi dari pihak sekolah. Itu 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nanti seperti apa sih perlindungannya nanti dijelaskan oleh Kakak Stanley. Teman-teman simak dengan baik atau adik-adik simak dengan baik supaya nanti ketika di lapangan terjadi resiko atau terjadi kecelakaan pada saat tidak ini saya ya, terjadi kecelakaan pada saat mungkin mau dari rumah menuju tempat praktek, selama praktek atau kembali pulang ke rumah, itu sudah tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tapi pada prinsipnya kehati-hatian atau keselamatan dari teman-teman atau adik-adik sekalian itu lebih utama. Walaupun sudah tercover, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keselamatan selama prakerin ini. Sukses selalu buat seluruh adik-adik sekalian. Semoga selama prakerin dapat memberikan manfaat buat teman-teman atau adik-adik sekalian. Nanti sosialisasinya disampaikan oleh Kakak Stanley. Nah, selamat siang adik-adik sekalian, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas undangannya untuk BPJS Ketenagakerjaan, sehingga kita bisa hadir di sini untuk menjelaskan terkait dengan manfaat yang akan diberikan untuk adik-adik sekalian ketika prakerin melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya perkenalkan adik-adik sekalian, nama saya dengan Stanley, dan saya bersama dengan Ibu Lika, Pak Peter, dan juga Pak Fahri di sini. Baik adik-adik sekalian, apakah ada yang sudah pernah dengar dengan yang namanya BPJS? Boleh angkat tangannya? Belum pernah ada yang dengar sama sekali? Sudah ada ya? Ya, adik-adik sekalian, mungkin adik-adik sekalian pernah mendengar BPJS dan ada juga yang belum ya. Nah, jadi sebenarnya BPJS ini itu terbagi menjadi 2 adik-adik sekalian. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, gitu ya. Perlu diingat baik-baik ini. Nah, BPJS
kesehatan, mungkin adik-adik ada yang sudah punya atau keluarga atau orang tua sudah ada yang punya, adik-adik sekalian. Kayak misalnya adik-adik punya BPJS Kesehatan dan kartu itu sudah pernah dipakai buat misalnya dirawat di rumah sakit karena penyakit kayak flu, demam, batuk, langsung proses untuk surat penjaminannya ke rumah sakit agar adik-adik bisa langsung dibayarkan semua biaya pengobatannya. Seperti itu ya, jika terjadi kecelakaan kerja. Nah, itu untuk kecelakaan kerja ya adik-adik sekalian. Kalau yang kedua itu jaminan kematian atau ketika terjadi meninggal dunia, bagaimana cara klaimnya? Tadi langkah pertama yang seperti saya sampaikan, adik-adik jangan lupa kasih tahu ke keluarga. SMK 2. Iya, begitu.